Hari itu, Selasa 8 September 2015, seorang pria dengan mobil Daihatsu Sirion meluncur menuju Jalan Sumur Putri di kawasan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Sekitar pukul 1.30 siang, pria itu tiba di tujuan dan menghentikan mobil di pinggir jalan, tepat di depan kantor Kelurahan Sumur Putri. Tak lama kemudian muncul seorang wanita muda berambut panjang berjalan ke arah mobil untuk menjemputnya. Pria itu pun turun dari mobil dan bersama si wanita berjalan kaki menuju kos-kosan si wanita. Keduanya masuk dan menutup pintu. Hingga malam tiba, pria itu tidak keluar juga dari tempat kos. Bahkan keesokan harinya, dia juga tak kunjung keluar. Ada apa gerangan? Apa yang dilakukannya di sana? Rumah kos-kosan itu milik Nedi dan istrinya. Salah satu penyewa, seorang wanita muda berambut panjang yang baru sebulan menyewa kamar di sana. Wanita itu agak misterius, tidak banyak bergaul dan bicara. Dia mengaku pegawai di sebuah instansi. Pada Minggu 13 September 2015, pemilik kos mendatangi kamar kos wanita itu dan mengetuk pintu. Hari itu sudah jatuh tempo untuk membayar sewa kos. Namun meski pintu sudah diketuk berkali-kali, tak ada jawaban. Si pemilik kos curiga, terlebih ketika mencium bau busuk menguar dari dalam kamar. Dia pun memutuskan membuka pintu, dan betapa terkejut dirinya menemukan jasad seorang pria dengan tangan dan kaki terikat serta mulut dililit lakban. Pemilik kos melaporkan hal itu kepada Pak RT yang langsung menghubungi polisi yang segera tiba di TKP. Polisi menemukan jasad pria itu ditaruh di lantai di samping spring bed. Ada luka di kepalanya. Di TKP ditemukan pula sebilah balok kayu yang diduga alat pembunuh. Siapa penyewa kamar kos? Tanya polisi. Pemilik kos-kosan menjawab penyewanya seorang wanita muda bernama Kamela Titian. Tapi di mana wanita itu? Tak seorang pun yang tahu. Yang mereka tahu, Kamela punya pacar bernama Andi yang sering mengunjunginya di kos-kosan. Polisi yakin wanita yang bernama Kamela itu ada hubungannya dengan kematian pria tanpa identitas yang berada di kamar kos. Polisi pun mencari tahu siapa Kamela dan berhasil memperoleh alamat keluarganya di Bandar Lampung. Diperoleh informasi sejak beberapa hari lalu Kamela pergi dengan pacarnya Andi ke Karawang, Jawa Barat. Polisi pun memburu Kamela. Sementara itu, berita tentang penemuan jasad tak dikenal telah tersebar luas. Polisi menyebarkan ciri-cirinya ke masyarakat, yakni tinggi 165 cm, berat badan 70 kg, gempal, umur sekitar 30-an dan berambut cepak. Masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga diimbau melapor ke kantor polisi setempat. Keesokan hari, Senin 14 September 2015, seorang wanita bernama Nia bersama beberapa rekan melapor pada Polresta Bandar Lampung dan setelah melakukan identifikasi, dia yakin jasad itu adalah suaminya, Sofyan, yang telah hilang seminggu. Tapi sang istri Nia tidak tahu mengapa Sofyan berada di kamar kos itu. Keesokan hari, Selasa 15 September 2015, sekitar pukul 10 malam, 8 anggota polisi berhasil meringkus Kamela Titian di sebuah kos-kosan di Kompleks Perumahan Peruri, Karawang, Jawa Barat. Dia sedang berada di teras bercakap-cakap dengan pacarnya Andi. Pada saat yang sama, polisi berhasil menyita barang bukti berupa mobil Daihatsu Sirion, juga HP, ATM, dan KTP milik korban Sofyan. Polisi menduga Kamela dan pacarnya Andi telah menghabisi Sofyan. Namun kemudian polisi mengetahui sang pacar bukan bernama Andi dan dia bukan warga biasa. Nama sebenarnya adalah Ahmad Dadi Pracipto. Kamela dan pacarnya pun dibawa ke Bandar Lampung. Saat diinterogasi, Kamela menyampaikan keterangan berbelit-belit. Dia mengaku membunuh Sofyan seorang diri. Alasannya membela diri karena Sofyan hendak memperkos dirinya. Kamela melawan dengan menyemprotkan cairan obat nyamuk ke arah muka Sofyan hingga pria itu pingsan. Ketika Sofyan pingsan, Kamela mengambil balok kayu dan menghantamkannya ke kepala pria itu. Benarkah? Polisi curiga. Sekuat itukah Kamela mengangkat balok kayu untuk memukul korban? Hal ganjil lainnya,
hasil otopsi menunjukkan Sofyan tewas diinjak-injak, bukan karena pukulan balok pada kepala. Polisi terus mencecar Kamela dan akhirnya keluarlah pengakuan yang berbeda dari mulut wanita itu. Begini ceritanya. Kamela lahir di Tanjung Karang, Lampung tahun 1989. Pendidikannya S1. Katanya dia juga tengah kuliah program S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Malahayati. Pekerjaannya pegawai honorer di Dinas Pengairan dan Pemukiman di Bandar Lampung. Kamela sudah punya kekasih yang berusia 4 tahun lebih muda, namanya Ahmad Dadi Pracipto, seorang prajurit 2 atau Prada TNI Angkatan Darat, anggota Batalion Infanteri di Lampung. Namun meski sudah punya pacar, Kamela tampaknya masih suka berhubungan dengan pria lain. Terbukti pada awal Juni 2015, wanita itu berkenalan lewat sosial media lain dengan Sofyan alias Erik. Selanjutnya keduanya berkomunikasi lewat HP. Sekitar 2 bulan kemudian, pada Selasa 8 September 2015 pukul 11 siang, Sofyan mengirim pesan lewat HP kepada Kamela mengajaknya untuk bertemu. Nah, kebetulan Kamela yang saat itu sedang gusar, curhat dan bilang dirinya sedang butuh uang untuk bayar kos-kosan sebesar 1 juta. Sofyan bersedia membantu 1 juta, tapi ada syaratnya. Kamela harus mau bobo-bobo siang dengannya. Kamela yang BU tergiur dengan penawaran itu. Tapi sebelumnya dia harus minta izin pada kekasihnya Prada Dadi yang saat itu sudah beberapa hari menginap di kos-kosannya. "Bi, kita udah gak punya uang lagi buat beli makan, buat bayar kosan dan bayar utang sama sepupu. Ini ada orang yang mau ngasih 1 juta. Tapi dia mau ketemu sebentar sama aku di kosan dan harus bersetubuh dengannya." Kamela lalu menunjukkan isi percakapannya dengan Sofyan di HP kepada Prada Dadi. "Ya udah, tapi jangan lama-lama," kata Prada Dadi memberi izin. Kamela pun minta Dadi pergi dari kos-kosan. Lalu wanita itu kembali menghubungi Sofyan dan minta pria itu datang ke kos-kosannya. "Tapi jangan lama-lama ya kak, karena aku tinggal di kos dengan orang lain." Sofyan setuju. Sekitar pukul 1.30 siang, dia tiba di tujuan dan memarkir mobil di pinggir jalan. Kamela kemudian datang menjemput dan bersama mereka berjalan kaki menuju kos. Setelah masuk, mereka ngobrol sebentar. Sofyan bahkan sempat melihat-lihat seisi kamar kos. "Ini kosan 1 juta ada fasilitas apa saja?" "Udah lengkap kak, cuma bawa badan aja," jawab Kamela. Setelah itu, Kamela dan Sofyan melakukan BBS. Singkat saja, hanya 10 menit. "Bayaran 1 jutanya mana?" Kamela meminta imbalan. "Saya lupa bawa dompet, nanti saya transfer ke rekening kamu saja," jawab Sofyan. Kamela yang berharap saat itu juga mendapat uang jadi kesal. Dia khawatir Sofyan akan pergi dan tidak memberikan pembayaran sama sekali. "Saya mau uang tunai," tukasnya. Tapi Sofyan tetap ngotot dirinya tidak membawa uang tunai. Kamela pun mengadu lewat HP kepada kekasihnya Prada Dadi. "Bi, kamu kesini. Cowok ini gak mau bayar, alasannya dompet ketinggalan." Prada Dadi bilang dia akan segera datang. "Ulur waktu, biar saya yang menagihnya." Sekitar 20 menit kemudian, Prada Dadi datang dan langsung menagih uang yang telah dijanjikan Sofyan. "Pasti nanti saya transfer, sekarang saya tidak bawa dompet," jawab Sofyan. Kamela langsung menimpali. "Saya tidak mau, saya mau uang tunai sekarang untuk bayar kosan." Prada Dadi yang emosi langsung menggeledah paksa saku celana Sofyan. Hasilnya nihil. Marah, si Prada melayangkan bogem ke wajah Sofyan berkali-kali. Sofyan yang terpojok berteriak, "Tolong, tolong!" Kamela buru-buru membesarkan volume TV agar teriakan Sofyan tidak terdengar keluar kamar. Wanita itu kemudian keluar dari kamar kosan untuk mengambil sebatang balok kayu di dekat tiang jemuran. Bergegas Kamela masuk kembali ke kosan dan mengunci pintu, lalu langsung menghantamkan balok kayu itu ke kepala Sofyan. Sofyan terkapar. Namun Prada Dadi belum puas. Dia pegangi kedua tangan Sofyan dan minta Kamela mengikatnya dengan tali jemuran. Sofyan semakin tak berdaya. Kamela kembali memukul kepala pria malang itu dengan balok kayu sebanyak 7 kali.
Belum juga cukup, Prada Dadi melilitkan lakban ke mulut Sofyan lantas menutupi tubuhnya dengan sprei. Lantas si Prada naik ke atas kasur dan melompat ke bawah, menginjak korban yang berada di lantai sebanyak 2 kali. Tuntas sudah. Kamela bergegas masuk ke kamar mandi, mencuci tangan dan pakaiannya yang penuh noda merah. Sekeluar dari kamar mandi, Kamela mendengar dengkuran Sofyan yang tengah sekarat. Wanita itu segera menyuruh kekasihnya Dadi mandi. Mereka harus segera kabur. Kamela membereskan barang-barang miliknya yang akan dibawa. Dia juga mengambil 3 unit HP dan kunci mobil milik Sofyan. Ketika Kamela dan Prada Dadi bersiap pergi, Kamela baru ingat identitasnya berupa fotokopi KTP disimpan ibu kos. Prada Dadi bilang dia harus minta kembali fotokopi itu. Jangan pergi sebelum dapat fotokopi KTP-nya. Dadi pergi terlebih dulu dengan sepeda motor dan berjanji akan menunggu Kamela di rumah orang tuanya di kawasan Gading Rejo. Kamela lalu mendatangi ibu kos. Tapi wanita itu tidak ada. Yang ada hanya cucunya yang sedang menjaga warung. Kamela pun meminta fotokopi KTP-nya. Cucu ibu kos berusaha mencari-cari tapi tidak ketemu. Kamela cemas dan menelpon Prada Dadi. "Bi, ibu kos nggak ada, fotokopi KTP tidak ditemukan." "Usahakan dapat," perintah Prada Dadi. Kamela menuruti dan segera minta si cucu menelpon ibu kos menanyakan tempat penyimpanan fotokopi KTP miliknya. Akhirnya benda yang dicari itu pun berhasil ditemukan. Kamela lega dan mengirim pesan kepada kekasihnya. "Udah dapat, Bi." Tanpa membuang waktu, Kamela kembali ke kamar kos dan mengambil seluruh barang miliknya dan kunci mobil Sofyan. Dia tinggalkan jasad Sofyan begitu saja dan mengunci pintu kamar kos dari luar. Dengan mobil milik pria itu, Kamela berangkat menuju rumah orang tua Prada Dadi. Sekitar pukul 7 malam, Kamela dan Prada Dadi berangkat dengan mobil milik Sofyan menuju Karawang, Jawa Barat. Hingga kemudian di sanalah keduanya diringkus polisi. Demikian kronologis kejadian menurut Kamela yang dibenarkan Prada Dadi. Sidang perkara pembunuhan Sofyan yang merupakan Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Malahayati di Bandar Lampung digelar di 2 tempat berbeda. Kamela disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, sedangkan Prada Dadi disidang di Pengadilan atau Auditorat Militer Bandar Lampung. Sampai, maju, jalan. Teruskan. Terus, mana? Tegak, tegak. Lapor, tugas, siap. Ajukan terbawa fungsi. Tugas, tugas kembali Pak. Dalam persidangan dihadirkan saksi-saksi termasuk Nia, istri korban Sofyan. Nia yang memiliki 2 anak bersaksi beberapa jam sebelum tragedi dirinya sempat bertemu sang suami pagi hari di kantor Universitas Malahayati. Saat bertemu kami hanya ngobrol biasa. Lalu siangnya saat istirahat almarhum izin pamit mau pergi mengantar berkas ke Lemhanas. Nia mengaku tidak tahu menahu suaminya berkunjung ke kos Kamela. Dia berkali-kali menghubungi HP suaminya tapi tidak aktif. Dia juga memeriksa parkiran universitas tapi mobil suaminya tidak ada di sana. Saya baru tahu suami saya meninggal seminggu kemudian setelah diberitahu sama anggota polisi. Nia mengenali pakaian dan sepatu milik suaminya yang ditemukan di TKP yang ditunjukkan polisi padanya. Setelah bertemu polisi, Nia datang ke RSUD Abdul Muluk untuk mengecek jenazah suaminya. Dia tidak berani melihat langsung, namun menanyakan kepada petugas rumah sakit apakah ada tanda keloid di tangan kiri jasad. Ketika petugas membenarkan, Nia pun yakin jasad itu adalah sang suami Sofyan. Pasrah. Itulah yang dirasakan Nia. Silakan hukuman apa saja yang mau diberikan sama Dadi dan Kamela. Semoga mereka insyaf dan menyadari perbuatannya yang salah. Di persidangan terungkap Prada Dadi menjadi anggota TNI Angkatan Darat lewat pendidikan secata. Ternyata pria itu bermasalah.
dia telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak 9 Agustus 2015, kurang lebih sebulan sebelum aksi pembunuhan. Apa alasannya meninggalkan kesatuan tanpa izin? Dadi mengatakan karena dia ingin ikut kekasihnya Kamela. Menurut pengakuannya, selama meninggalkan kesatuan, dirinya tinggal di kosan Kamela. Sehari-hari kegiatannya tidak menentu, kadang pergi ke rumah teman dan sesekali menemui keluarganya di kawasan Gading Rejo. Pada Februari 2016, hakim pun menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Kamela Titian, lebih ringan dari tuntutan JPU 18 tahun. Sedangkan Prada Dadi divonis 13 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan 15 tahun. Di persidangan, terjadi hal tidak biasa. Saat itu, Prada Dadi mengatakan ingin minta maaf kepada Nia karena telah membunuh sang suami Sofyan. Saya minta maaf atas perbuatan saya. Hakim lalu mengatakan tidak cukup hanya minta maaf. Prada Dadi pun lantas beranjak dan menghampiri Nia yang duduk di kursi saksi dan mencium tangannya. Berarti kamu mengaku salah? Tanya Ketua Majelis Hakim, Letnan Kolonel Surono. Siap, saya mengaku salah, jawab Dadi. Hal tak biasa lainnya adalah pemberian bingkisan. Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Februari 2016, sebelum dibacakan vonis pada Kamela, pihak keluarga Sofyan minta izin kepada majelis hakim untuk memberi bingkisan kepada Kamela. Bingkisan itu berupa surat dan mukena dari Nia, istri almarhum Sofyan. Kami sekeluarga sudah ikhlas dengan kepergian Sofyan dan bingkisan itu agar dia sadar atas perbuatannya. Ibu Kamela yang turut hadir menyaksikan keputusan vonis terhadap anaknya menyambut baik bingkisan itu. Menurutnya dengan pemberian mukena dapat membuat Kamela bertobat dan memperbaiki kesalahannya. Saya menaruh simpati kepada keluarga korban. Sebenarnya saya juga ingin bersilaturahmi kepada keluarga korban, karena yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Demikian kata Ibu Kamela. Namun sang ibu juga menganggap vonis yang dijatuhkan kepada anaknya, Kamela, terlalu tinggi. Hukuman itu tinggi karena anak saya ini juga korban, karena sudah disetubuhi dan seharusnya yang mendapatkan hukuman berat adalah Dadi, katanya sembari menangis. Sehubungan dengan vonis yang dijatuhkan kepada Kamela 10 tahun penjara, JPU tidak puas dan mengajukan banding. Argumen JPU, pelaku selama ini mengatakan mengambil barang-barang milik korban seperti mobil dan 3 unit HP untuk menghilangkan jejak. Tapi pertanyaannya sekarang, jika ingin menghilangkan jejak, mengapa barang-barang itu tidak dibuang? Pelaku malah menjual sebuah HP milik korban dan menikmati hasil penjualan itu. Hakim menerima argumen JPU dan akhirnya di tingkat banding hukuman Kamela menjadi lebih berat dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara. Dan ada hal yang cukup mengejutkan. Menurut artikel di teraslampung.com, Kamela tengah hamil. Hal ini diketahui setelah polisi berhasil meringkusnya dan melakukan tes urin padanya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.